Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Jalan-jalan ke kota Baghdad, jangan lupa beri ketupat. Kalau kalian umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma Dewan juri yang saya hormati dan para peserta yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur hingga akhirnya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang selalu berpegang teguh atas ajaran Islam hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di akhir zaman ini banyak sekali dari masyarakat muslim yang mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa saya cinta Rasulullah SAW, tapi cintanya hanya sebatas lisan saja. Tidak ada bukti ataupun bekas yang tampak pada dirinya. Kenapa? Karena akhlaknya masih buruk, perilakunya saja masih buruk, perkataannya pun masih buruk. Bahkan banyak sekali dari masyarakat muslim yang tidak mengenal siapa Rasulullah SAW. Apa kisah-kisah beliau yang fenomenal? Beliau tidak mengenal siapa sih sahabat-sahabat Rasulullah, sampai tidak mengenal karena obsesi mereka terhadap idola-idola mereka yang ada di dunia ini. Idola-idola mereka yang kehidupannya sangat jauh dari amal saleh. Kenapa mereka bisa mengidolakan orang-orang seperti itu? Karena dari kecilnya mereka sudah diberikan film-film yang sangat jauh dari ajaran Islam, yang tidak ada tuntunannya di Islam, tontonan-tontonan yang tidak berguna di akhirat nanti, yang sama sekali tidak memberikan manfaat. Ya, sampai mereka terobsesi rela datang demi menunjukkan bahwa dirinya adalah fans yang setia, cuma untuk menunjukkan dirinya fans yang setia. Bahkan kalau misalnya kita mencoba tanya tentang biografi atau tentang kehidupannya sang idola yang mereka cintai, mereka menjawab dengan cepat. Mereka menjawabnya sebagaimana yang mereka ketahui, yang mereka sering baca. Tapi ketika kita bertanya tentang kehidupan Rasulullah SAW, mereka gabung menjawabnya. Karena mereka tidak terbiasa membacanya, tidak pernah membaca sirah Rasulullah SAW, belum terlalu mengenal Rasulullah SAW, belum mengenal sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Lantas kenapa? Apa yang ingin mereka ambil? Apa yang mereka inginkan dari para idola-idola mereka? Syafaat tidak ada, pahala apalagi? Yang mereka idolakan aja belum tentu mereka mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa? Apa yang mereka idolakan? Padahal Rasulullah SAW adalah salah satu idola yang memang benar-benar harus diidolakan. Tidak ada yang patut diidolakan selain Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini memiliki suri teladan yang baik, akhlak yang baik, penyabar, perilakunya baik, sopan dan santunnya, akhlak adabnya baik, sholatnya tidak pernah tertinggal. Tapi kenapa masih diidolakan orang-orang seperti mereka di sana? Yang mayoritas notabene kehidupannya sangat buruk. Ya. Rasulullah SAW ini adalah orang yang pilihan Allah.
yang memiliki suri teladan yang sangat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu. Sudah terbukti dalam Al-Quran ada dalilnya. Rasulullah itu punya suri teladan yang baik. Masyaallah. Bahkan Rasulullah SAW ini sanggup menahan dirinya dari tempat tidur, yang nyaman, dari makan makanan yang enak, dari kenikmatan duniawi, berpesta, murah-murah. Beliau mampu nahannya. Tapi beliau menahan diri bukan semata-mata untuk menyiksa dirinya, tapi untuk memberitahu umatnya bahwa dunia tidak bisa memperbudak umat manusia dengan kenikmatannya. Kita harus Rasulullah memberitahu untuk kita harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmatan di akhirat nanti, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW ini memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh telah ada pada Rasulullah SAW budi pekerti yang luhur. Ya. Ada budi pekerti yang luhur. Suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Lalu Bunda Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sebagai contoh akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Sebagai contoh akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang baik. Akhlaknya adalah Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab As-Sahihain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu pula beliau tidak pernah mengatakan sama sekali kepadaku. Tidak pernah mengomentari apa yang kerjakan. Dengan mengomentarinya seperti, mengapa engkau tidak mengerjakannya? Tidak pernah. Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Rasulullah SAW benar-benar memiliki akhlak yang baik. Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan kain bulu yang ditenun dengan sutra. Dan tangan Rasulullah SAW adalah tangan yang paling lembut. Dan aku tidak pernah mencium harum wangi-wangian yang lebih wangi daripada keringat Rasulullah SAW. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Memang dalam meneladani Rasulullah SAW, dalam mencintai Rasulullah SAW, itu membutuhkan keteguhan hati, membutuhkan kesadaran dan keikhlasan diri. Sama halnya ketika kita ingin mengidolakan orang-orang di sana, K-popers, dancer di sana, para musisi. Kita harus dengan sepenuh hati mengisi ponsel kita dengan foto-foto mereka, mengisi histori pencarian kita dengan berita-berita terbaru tentang mereka, mencari kabar-kabar tentang mereka. Sama ketika kita ingin mengenal Rasulullah, kita cukup membaca buku-buku yang menceritakan tentang fenomena-fenomena beliau, kisah-kisah beliau yang menggetarkan jiwa, kisah-kisah tentang kesabarannya, akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya kita baca. Sampai akhirnya kita mencintai Rasulullah SAW dan kita mendalami Islam dengan sesungguhnya. Dan hingga akhirnya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di akhirat kelak. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Sebagai penutup untuk oleh-oleh di rumah, ingatlah pesan saya terakhir. Mencintai Rasulullah SAW bukanlah mencintai Rasulullah SAW memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah meneladani sikapnya dan taat atas perintahnya. Lantas cara yang kedua apa? Cara yang kedua adalah mencintai dan selalu mengenal beliau Rasulullah SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.